Satu. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya, semoga kalian dalam keadaan sehat selanjutnya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi terkait motivasi belajar. Ya. Kita akan mempelajari materi tentang meningkatkan motivasi belajar. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini adalah yang pertama, siswa dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Kemudian yang kedua, siswa dapat menunjukkan perilaku yang patut diteladani dalam meningkatkan motivasi belajar. Yang ketiga, siswa dapat menghindari faktor-faktor negatif atau hambatan yang berpengaruh terhadap motivasi belajar. Kemudian yang keempat, siswa dapat merancang strategi belajar atau upaya untuk meningkatkan motivasi belajar dengan efektif. Ya. Baik, sebelum memulai kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ya. Ada yang mau memimpin doa? Ya, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Nah, adapun langkah-langkah yang akan kita lakukan dalam pembelajaran ini yaitu yang pertama, Pak akan membagikan LKPD ke kalian. Kemudian, kalian menjawab LKPD tersebut. Setelah itu, presentasikan ke depan. Ya, apakah kalian sudah paham? Ya. Apakah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Baik, kalau itu Pak lanjutkan ya. Sebelum mengerjakan LKPD, kalian bentuk kelompok terlebih dahulu ya. Kelompok bisa terdiri dari 6 orang dan 5 orang. Ya, sudah? Silakan cari kelompok kalian. Dulu, di sana Pak sudah melakukan data pilihan. Kalian buat dulu nama siswa, ya. Kemudian nomor absen, ya. Kemudian jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nanti kalian presentasikan. Ada yang ditanyakan? Ada. Silakan dikerjakan ya. Pak berikan waktu kurang lebih 5 sampai 10 menit ya. Silakan dikerjakan terlebih dahulu.
Silakan ditulis di sana ya. Ada yang ditanyakan? Apanya? Ya, ditulis di bawahnya. Ya. Ada yang membuat nama kelompok, ada yang mengerjakan ya. Biar waktunya cepat. Ini sudah jelas? Ya, ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Sudah jelas? Ada yang ditanyakan? Enggak ya? Silakan. Ya, kalian boleh buat berapa saja yang kalian bisa. Ya, nanti akan bahas ya. Kalau sudah waktu kalian silakan terus saja. Mungkin kalian bisa mempresentasikan satu, boleh. Ya, kalau dua boleh, tiga juga boleh. Ya. Ada yang sudah? Belum? Ada yang belum?
biar bisa makan. Sudah? Sudah ya? Waktunya sudah habis ya. Kita ulangi. Seberapa kalian selesai, kalian presentasikan saja. Ya? 1 boleh, 2 boleh. Ya? Siapa yang mau yang pertama? Ya, silakan. Masih ya? Seberapa yang kalian buat? Ya, dibaca saja. Apa yang sudah kalian paham? Ya, boleh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Rumayanti dan saya akan membacakan nama kelompok saya. Iko Ayu Janipita Dewi, Kadek Putih Amelia Agustin, Iko Ayu Adentina, Kadek Anita Maharani, Iko Kawaiti Agustin. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama, cita-cita atau aspirasi siswa merupakan satu kata tertanam dan jiwa seorang individu. Dan kedua, kemampuan siswa. Kemampuan dan kecakapan siswa setiap individu akan memperkuat adanya motivasi. Dan yang ketiga, kondisi siswa dan lingkungan. Kondisi siswa adalah kondisi rohani dan jasmani. Itu? Ya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Mungkin ada lagi yang mau? Ya, selanjutnya. Nanti langsung aja bacakan hasilnya ya. Ya, langsung dibacakan saja hasilnya. Ya, jangan dari sini. Di sini saya akan membacakan tentang faktor-faktor mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama ada cita-cita atau aspirasi belajar. Yang kedua ada kemampuan diri sendiri dan teman-teman. Yang ketiga ada kondisi siswa dan lingkungan. Yang saya Terima kasih. Nanti satu kelompok aja. Ada yang mau? Ada yang mau? Mungkin kelompok di belakang bisa? Ya, silakan nanti saja. Seberapapun kalian selesai. Siapa yang mau? Atau yang di depan mungkin? Bisa? Tidak? Belum? Ya, seberapapun selesai. Bacakan saja. Ya, baca saja. Yuk. Ya, mungkin. Satu aja boleh. Ada siapa? Di belakang? Bisa? Ya. Ya, seberapapun selesai ya. Ayo, siapa yang mau? Ya, maju saja. Ya. Gimana? Yuk, maju. Ya, maju saja. Yuk. Mungkin bisa menyebutkan satu atau dua. Ya. Tidak apa-apa. Kalau kita belajar ya. Ya, langsung saja dibacakan. Itu aja. Ya. Ya, terima kasih. Ya. Apresiasi terhadap kita semua. Ya. Apa yang kalian
diskusikan tadi sudah mengenai tentang materi yang kita pelajari hari ini. Ya, untuk lebih memperdalam materi ini, kita akan menjelaskan kembali. Ya, apa yang sudah kalian utarakan. Ya. Nah, dari faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar tadi yang kalian bawakan ke depan tadi, kira-kira apa pengertian dari motivasi belajar? Saya bisa ya? Silakan. Motivasi belajar merupakan suatu keadaan yang terjadi pada diri seorang individu di mana ada suatu dorongan untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan. Ya, bagus sekali. Ada lagi? Ya. Motivasi belajar adalah keseluruhan kegiatan penggerak dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar dan menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar. Ya, bagus sekali ya. Nah, motivasi berasal dari kata motif, ya, yang diartikan sebagai daya penggerak yang menjadi aktif, ya. Motivasi belajar merupakan suatu keadaan yang terdapat pada diri seseorang individu di mana ada suatu dorongan untuk melakukan sesuatu, ya, guna mencapai tujuan. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar ada dua, yaitu ada faktor internal, ada faktor eksternal. Apa yang dimaksud faktor internal? Yaitu faktor yang berasal dari dalam diri siswa atau diri sendiri. Ya, contohnya apa? Contohnya kecerdasan, ya, mungkin kematangan otak kalian, kemudian kematangan mungkin dari cara berpikir kalian, ya. Kemudian ada faktor eksternal. Apa yang dimaksud faktor eksternal? Yaitu faktor dari luar diri siswa atau luar diri seseorang. Contohnya apa? Faktor dari keluarga, lingkungan, teman, dan lain-lain. Ya, apakah sudah paham? Ya. Kemudian ada penyebab rendahnya motivasi belajar. Apa itu penyebab dari rendahnya motivasi belajar? Ada dua, ya. Ada dari faktor internal dan faktor eksternal. Nih, coba kalian simak. Yang pertama yaitu belum punya target atau impian atau cita-cita. Ya, mungkin kalian datang sekolah itu hanya sekedar datang saja, ya, tanpa memahami apa tujuan kalian, ya, apa target kalian, sehingga motivasi belajar kalian menjadi rendah, ya. Kemudian tidak percaya diri, ya, mungkin kalian tidak percaya akan kemampuan diri sendiri, menjadikan kalian tidak termotivasi dalam belajar. Kemudian kalian terlalu fokus pada gadget, ya. Ada yang di sini terlalu fokus pada gadget, mungkin pada saat ingin belajar kalian main HP dulu, ya. Karena keasikan main HP jadinya lupa waktu untuk belajar. Ada yang seperti itu? Ya. Kemudian pola pikir yang masih keliru, ya. Maksudnya gimana? Apa sih tujuan kita belajar? Untuk apa sih kita belajar? Ya, mungkin pikiran kalian datang ke sekolah itu hanya untuk bercanda, mungkin. Ya, makanya kalian itu mengalami motivasi belajar yang rendah. Ya. Kemudian yang kelima, tidak punya jadwal belajar. Di antara kalian sudah ada yang punya jadwal belajar? Sudah. Jadwal
pembelajaran? Di mana yang dimaksudkan jadwal belajar? Di mana? Mungkin kalian di rumah itu membuatkan jadwal, ya, jam berapa kalian makan dari pulang sekolah, jam berapa kalian main HP, mungkin jam berapa kalian belajar, jam berapa kalian main dengan teman, ya, itu maksudnya, ya. Kemudian dari faktor eksternal, ya. Yang pertama, kondisi lingkungan belajar kurang kondusif, ya. Mungkin di lingkungan kalian itu ada yang ribut, mungkin sehingga kalian tidak fokus, ya. Kemudian pertemanan yang kurang baik, ya. Maksudnya di sini kalian punya teman itu mungkin sering teman kalian itu mengajak kalian main game, ya. Mungkin main ke sana kemari, ke mana sehingga kalian lupa waktu untuk belajar, ya. Kemudian terlalu mengandalkan teman, ada. Kayak tadi Pak tunjuk, kalian saling tunjuk teman, ya. Kalian terlalu mengandalkan teman, ya. Seharusnya siapapun yang Pak tunjuk kalian harus siap, ya. Kalian harus percaya diri. Yang apa-apa kalian salah, yang penting kalian tampil, ya. Kemudian yang terakhir, sedang ada masalah, ya. Maksudnya di sini mungkin kalian bermasalah dengan teman, mungkin ada di sini yang punya masalah dengan teman, ya, ya. Kemudian dengan keluarga mungkin, ya, sehingga motivasi kalian menjadi menurun, ya. Nah, itu beberapa penyebab katanya motivasi belajar, ya. Apakah kalian sudah paham dengan apa yang saya sampaikan? Sudah? Ya. Kalau sudah, sekarang kalau kalian sudah memahami apa masalah kalian, sekarang coba kalian pikirkan, ya. Coba kalian pikirkan apa yang menyebabkan motivasi belajar kalian itu rendah. Apakah dari faktor internal, apakah dari faktor eksternal, ya. Kalau kalian sudah memahami, marilah kita mencari solusinya, ya. Upaya-upaya apa yang digunakan untuk meningkatkan motivasi belajar, ya. Nah, Pak akan menyampaikan beberapa cara untuk meningkatkan motivasi belajar, ya. Yang pertama, kalian menuliskan target atau impian dan cita-cita. Kalau kalian sudah memiliki target untuk belajar, untuk apapun itu, pasti kalian akan termotivasi untuk melaksanakan kegiatan, ya. Kemudian nih, membuat jadwal belajar, ya. Harapkan kalian itu mempunyai jadwal belajar di rumah, ya. Mungkin yang seperti Pak sampaikan tadi, jam berapa kalian harus mandi, makan, kemudian main game, main HP, ataupun buka sosial media, kemudian jam berapa kalian belajar, mungkin jam berapa kalian sembahyang, ya. Itu akan membuat motivasi belajar kalian akan meningkat, ya. Kalau jadwal kalian sudah teratur dan kalian mau melaksanakan secara konsisten, kalian akan termotivasi, ya, dalam mengerjakan kegiatan. Nah, kemudian yang ketiga, menentukan gaya belajar, ya. Kalau kalian sudah punya jadwal, kemudian kalian tentukan bagaimana gaya belajar kalian.
Ada yang mungkin gaya belajarnya secara visual, auditori, atau kinestetik. Ada yang sudah paham maksudnya? Sudah? Apa yang dimaksud gaya belajar visual? Siapa yang bisa? Ada? Ya, gaya belajar visual itu maksudnya ada seseorang yang belajar dari melihat. Ya, melihat itu maksudnya dari membaca terlebih dahulu, baru paham dengan apa yang dipelajari. Ya, kemudian auditori, ya, dari mendengar. Mungkin ada yang belajar dari mendengar video, mungkin ya, mendengar musik, mungkin baru bisa dengan untuk belajar. Ya, kemudian ada kinestetik. Ya, ada amal kanan. Gimana maksudnya? Ada yang gaya belajarnya itu membaca sambil menulis. Ya, lalu dia ingat dan mengerti apa yang dipelajari. Ya, sekarang kalian pikirkan coba, kalian termasuk gaya belajarnya yang mana? Ya. Nah, kemudian yang keempat, cara meningkatkan motivasi belajar yang keempat adalah menentukan hadiah dan hukuman. Ya, gimana maksudnya? Tadi kalian sudah mempunyai jadwal. Ya, saya belajar jam 4 sore misalkan. Ya, saya belajar jam 4 sore sampai jam 5 sore. Ya. Kemudian kalian buat hadiah untuk diri kalian sendiri. Ya, kalau saya berhasil melakukan jadwal itu, saya akan gimana? Mungkin bermain HP 1 jam. Ya, itu contohnya hadiah untuk diri sendiri. Kemudian kalau saya tidak berhasil melaksanakan jadwal itu, saya akan apa? Berikan hukuman kepada diri kalian sendiri. Ya, contohnya jika saya tidak berhasil, saya tidak akan main game selama 1 bulan. Itu contohnya. Ya, bisa kalian tidak main HP 1 bulan? Ya. Berarti kalian akan punya motivasi jadinya. Ya, kalian akan bersemangat untuk memenuhi jadwal yang kalian buat sendiri. Ya, sudah paham sampai di sini? Ya. Kemudian yang kelima, membuat kelompok belajar. Ya, kalau kalian sudah punya kelompok untuk belajar, tentunya kalian akan senang untuk membahas materi yang kalian pelajari. Ya, kalian dapat bertukar pikiran dengan teman, kalian dapat sharing. Ya, siapa yang pintar, siapa yang butuh bantuan, mungkin bisa sharing. Ya, mungkin ada yang kemampuannya kurang, bisa berbagi dengan yang pintar mungkin. Ya. Kemudian yang keenam, istirahat dan refreshing. Ya, tentunya kalau kalian belajar secara terus-menerus akan mengakibatkan otak kalian itu bosan. Benar atau tidak? Nah, ya, tidak mungkin orang itu belajar terus-terusan. Maka dari itu, usahakan kalian istirahat yang cukup. Ya, bila perlu kalian itu refreshing. Ya, bisa ke rumah teman mungkin atau ke tempat-tempat yang membuat kalian itu nyaman. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya, sudah mengerti. Nah, kalau sudah paham, sekarang apa yang akan kalian lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar? Ya, tadi kalian sudah menjawab dari PKBD, kemudian menjawab upaya-upaya apa yang kalian lakukan. Ya, sampai sejauh ini ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Sudah.
Ya. Baik, kalau sudah, nanti Pak akan mengirimkan link angket, ya, link angket ke grup kelas kalian untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian tentang materi yang Pak sampaikan, ya. Nanti kalian jawab, nanti hasilnya akan langsung masuk ke Google, ya, nanti lewat Google Form, ya. Kemudian setelah itu kalian jangan lupa menerapkan apa yang sudah Pak sampaikan, ya. Setelah kalian memahami apa pengertian dari motivasi belajar, kemudian kalian sudah memahami faktor-faktor yang menyebabkan motivasi belajar, kemudian kalian juga sudah tahu, ya, atau sudah membuat upaya-upaya untuk meningkatkan motivasi belajar. Jangan lupa kalian merealisasikannya, ya, dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kegiatan selanjutnya. Ya, sudah paham? Sudah? Ya, kalau sudah, sebelum Pak akhiri, mari kita berdoa dulu, ya. Berdoa dulu agar kegiatan nanti selanjutnya dapat berjalan dengan lancar, ya. Baik, silakan kembali dulu ke tempat kalian masing-masing. Ya, semua. Ya. Faktor-faktor yang motivasi belajar adalah cita-cita atau aspirasi siswa, kemampuan siswa, dan kondisi siswa dan lingkungan. Ya. Sudah, ya, terima kasih. Baik, itu tadi kesimpulan materi yang kita pelajari hari ini. Ya. Baik, sebelum diakhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sampai bertemu di jam selanjutnya. Ya, di pertemuan selanjutnya. Ya, terima kasih. Selamat siang, ya. Siang.